Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittabahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan. Nikmat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita mengenal Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat kita mengetahui apa sesungguhnya tujuan terbesar dalam hidup kita, yaitu beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat keimanan adalah nikmat yang paling besar. Dengannya kita mengetahui mana jalan yang lurus, mana jalan yang akan mengajak kita semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang dalam kehidupan kita, keimanan kita digoda oleh godaan setan. Senantiasa terkadang iman kita itu naik dan terkadang pun bisa turun drastis. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Keimanan itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Ia akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun suatu ketika keimanan kita pun akan berkurang tatkala kita melanggar, berbuat maksiat atas aturan-aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketaatanlah terus setiap saatnya, setiap harinya, Allah akan menjaga kita. Senantiasa keimanan kita akan terus naik dan naik. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana doa ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Aku mohon kepadamu ketakwaan. Aku mohon kepadamu al-afaf. Dan aku mohon kepadamu yaitu kekayaan. Yang dimaksud dengan hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui mana yang hak dan mana yang benar, dan kita mampu bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia adalah ilmu dan kita mampu untuk mengamalkannya dalam ibadah kita. Ada kesesuaian antara ilmu yang kita pelajari dengan amal yang kita lakukan. Tatkala kita mengenal Islam, beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ilmu. Maka kita tindak lanjuti dengan apa? Amal soleh, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya. Ini adalah yang dimaksud dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tuqa adalah penjagaan, adalah ketakwaan. Kita mampu berbuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
dan kita mampu untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita minta kepada Allah. Kita mohonkan kepada Allah dalam doa ini. Mampunya kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya bisa jadi karena Allah jawab doa kita dalam doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dan mampu untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita persiapkan untuk menghadap Allah di hari pembalasan nanti. Yang ketiga yang kita mohonkan dalam doa ini adalah al-afaf. Adalah kita dijauhkan dari yang tidak halal dan sanggup mampu untuk menahan diri darinya. Bahwa hidup kita ini begitu mulia. Allah ciptakan kita manusia tidak hanya kita diberikan kehidupan, namun Allah siapkan bagi kita semuanya penghidupan yang halalan thayyibah. Betapa mulianya manusia, apalagi orang-orang yang beriman, sehingga dia tidak boleh memakan makanan yang haram. Orang-orang yang beriman hanya boleh memakan makanan yang halalan thayyiban saja. Tatkala binatang, hewan sembelihan pun disembelih dengan menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Orang-orang yang beriman, dia tidak akan memakan makanan ataupun apapun yang bukan haknya. Zatnya yang halal dan juga cara mencarinya yang benar, yang baik sebagaimana yang disyariatkan oleh agama. Itulah dia mampu untuk apa? Menahan diri dari yang bukan haknya, mampu menahan diri daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yang dimohonkan dalam doa ini adalah al-ghina. Yang dimaksud adalah kekayaan, yaitu kaya hati. Hati yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit atau banyak dia syukuri. Untuk apa? Menambah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak butuh kepada apa? Kepada harta yang tidak berkah. Dia tidak membutuhkan kepada harta yang berada di tangan orang lain. Cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, afaf atau ifah bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan Allah. Sedangkan al-ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.